Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Fitz Suramudia dari kelas 12 IPA 5 absen 5. Kali ini saya akan menceritakan tentang Wali Songo. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi Wali Songo. Yang pertama yaitu ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki dan ada pendapat lain menyatakan berasal dari Kasan, sebuah tempat di Persia atau Iran, sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babat ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 atau 1371 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1400 Masehi, dan dimakamkan di desa Gapuro, kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Yang kedua yaitu ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diberi istri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning yang kemudian masuk Islam, keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islam Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Makdum Ibrahim banyak belajar dari Pasai. Kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Makdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Makdum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan supaya upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Yang keempat yaitu ada Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Sunan Kalijogo mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikto, keturunan Renggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijogo merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijogo menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab
yaitu Qodi Zaka, yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Qodi Zaka dengan kalijogo, yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijogo meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kelima yaitu ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah, dikarenakan istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin kecil di bawah asuhan seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel atau Denta Surabaya milik Sunan Ampel. Di sini ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Magdum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi yang dicapai inilah, Raden Paku juga terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Yang keenam ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Sunan Mayang Madu. Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang kedua bernama Dewi Condrowati. Raden Qasim mempunyai 6 saudara seayah seibu, diantaranya Siti Syariat, istri Raden Utsman Haji, Siti Mutmainah, istri Raden Muhsin, Siti Sofia, istri Raden Ahmad atau Sunan Malaka, dan Raden Maulana Magdum Ibrahim dari Sunan Bonang. Di samping itu, ia mempunyai 2 orang saudara seayah lain ibu, yaitu Dewi Murtasiyah, istri Raden Fatah, dan Dewi Murtasimah, istri Sunan Giri. Sedangkan istri Sunan Derajat yaitu Dewi Sofiah, putra Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh yaitu ada Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus biasa juga dikenal Ja'far Shadiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji atau amir. Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus merupakan putra Raden Utsman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah, Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Tercatat detail dalam silsilah Ja'far Shadiq bin Raden Utsman Haji bin Raja Pendeta bin Ibrahim As-Samarkandi bin Maulana Muhammad Jumadal Kubro bin Zaini Al-Husain bin Zaini Al-Kubro bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Zaid Husain bin Ali radhiyallahu an. Sunan Kudus juga dikenal julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama terutama tafsir, fikih, usul fiqh, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550 Masehi. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Yang ke-8 yaitu ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto, dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam berdakwah beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada tahun ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Yang ke-9 yaitu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
dikenal dengan sebutan Gunung Jati karena nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam bukunya Sejarah Banten, Husein Jajaningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatahillah dan Nurullah merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah, kemudian dikenal juga dengan nama Syekh Ibnu Maulana. Nurullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 membuat Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggono. Atas dukungan dari Sultan Trenggono, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini pada tahun 1526 dia berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangannya ini, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabto Panggo di Gunung Jati, Desa Astono, Cirebon, Jawa Barat. B. Strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama, kita akan membahas Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diberistri Raja Majapahit. Upaya ini rupanya tidak berhasil karena belum sampai tujuan rombongan terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal. Namun demikian, tantangan ini rupanya tidak menyurutkan tekad Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah dengan mengislamkan kerajaan Majapahit. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Upaya pendidikan di pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Karena komitmen dan konsistensinya dalam mendakwakan Islam, Maulana Malik Ibrahim dipanggil sebagai bapak atau ayah spiritual Wali Songo. Yang kedua, Sunan Ampel. Dalam tahap awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri, Maulana Isa, Sunan Giri dan Raden Fatah Sultan Demak. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Pada akhirnya, Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Kesultanan Demak Bintoro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Masjid-masjid Demak didirikan pada tahun 1478 yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali songo. Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Saat itu masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Para wali berusaha keras mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait selalu diselingi dengan syahadatain atau dua kalimat syahadat. Sehingga kita sekarang mengenal gamelan sakaten, yaitu pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadatain. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Durmo, sejenis macopat yang menggambarkan suasana tegang, bengis dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan suluk Sunan Bonang atau primbon Sunan Bonang.
Sulu atau primbon hasil karya Sunan Bonang berbentuk prosa dalam gaya Jawa, namun penggunaan kalimat-kalimatnya banyak sekali dipengaruhi bahasa Arab. Di antara karya lainnya adalah Sekar Dharmawulan, Primbon Bonang 1 dan 2, dan Syarat Wragul. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijogo tidak menetap di suatu daerah. Raden Mas Syahid senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah dakwah di Sunan Kalijogo sangat luas. Sunan Kalijogo mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati terhadapnya. Mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai rakyat bawah hingga kalangan atas, bahkan para penguasa. Sunan Kalijogo sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijogo mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan Sunan Kalijogo sebagai media menyebarkan dakwah Islam. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijogo membolehkan pembakaran kemenyan untuk mengharumkan ruangan. Semula pembakaran kemenyan menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, tetapi oleh Sunan Kalijogo fungsinya diubah sebagai pengharum ruangan ketika seorang muslim berdoa. Dengan suasana ruangannya harum itu, diharapkan doa dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Sunan Kalijogo juga terkenal sebagai seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. Salah satu hasil karya Sunan Kalijogo adalah dalam seni batik. Corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijogo. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukila. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku, artinya jagalah, dan kila artinya diucapkan, dan bila digabungkan maka maksudnya adalah peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya. Ia menjadi salah satu ajaran etnik Sunan Kalijogo melalui corak batik. Yang kelima yaitu ada Sunan Giri. Sunan Giri berdakwah dengan cara mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam, dan mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam ke luar Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak, diantaranya gula ganti, jamuran, jelungan, jor, dan cublak-cublak suweng. Yang keenam yaitu ada Sunan Derajat. Sunan Derajat melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu, Pendukuhan Derajat, untuk masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa mencopat pangukur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat pepatpiltu yang menjadi pijakan kehidupan masyarakat. Pertama, mamangun presep saing sesama, kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, jroning suko kudu eling lan waspada. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ketiga, laksitaning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan rintangan. Keempat, meper hardaning panjadriya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Kelima, hening henung, dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Keenam, mulya guna panca waktu, kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Ketujuh, wehono teken mawang wong kang tuwa, berikan tongkat pada orang yang buta. Wehono mangan marang wong kang luwe, berikan makan pada orang yang lapar. Wehono busono marang wong kang wuda, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Wehono ngiyup marang wong kang kudanan, berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Yang ketujuh yaitu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus menjadi salah satu dari para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis, Palestina. Di saat perang Baitul Maqdis, ia berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban. Berkat jasanya, Sunan Kudus diberi ijazah wilayah kekuasaan di Palestina.
Setelah pulang ke Jawa, ia mendirikan sebuah masjid di daerah Loran pada tahun 1549. Masjid inilah yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Kemudian Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus, yang diambil dari nama sebuah kota di Palestina yaitu Al-Quds. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending, Musko Mambang, dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat muslim di Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang dikeramatkan dan suci. Yang kedelapan yaitu ada Sunan Muria. Dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan ataupun masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digembari hingga saat ini, yaitu Sinom dan Kinanti. Yang kesembilan yaitu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Namun berikutnya, ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas perlawanan pasukan Portugis sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya 1650 hingga 1680. Atas jasa-jasanya yang sangat besar terhadap bangsa, umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimakumullah. C. Peran Wali Songo terhadap peradaban di Indonesia. Dakwah Islam pada masa awal lebih bertumbuh pada usaha para saudagar secara perorangan. Namun ketika mereka telah berhasil masuk ke pemangku kebijakan kerajaan, dakwah Islam berkembang sangat pesat. Kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati atau raja mereka masuk Islam, sehingga penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para penguasa dan para wali sebagai penasehat dalam pemerintahan. Hal ini turut memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan agama Islam dan sekaligus kebudayaan di tanah Indonesia. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali songo mendirikan pesantren dan menjadikan masjid sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Keindahan arsitektur maupun ornamennya merupakan khazanah kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Lebih dari itu, sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Dalam bidang seni dan budaya, wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau transisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasar cerita Hindu Ramayana dan Mahabharata sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama, diolah dan diterjemah kembali oleh para wali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Untuk mengiringi pementasan wayang, kita kenal gamelan dan gending. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan qosidah.
Bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintahan. Misalnya presiden kita jika ingin berbicara baik di dalam forum resmi atau tidak selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan banyak lagi yang lainnya. Hal itu menandai adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan-ucapan kalimat penting dan doa yang merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang lestari. Misalnya ucapan bismillah ketika akan melakukan suatu pekerjaan yang bacaan alhamdulillah dalam setiap kalimat. Dalam bidang politik, ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep Khalifatul fil Ardi dan Zilullah fil Ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintahan kerajaan Islam Aceh Darussalam dan kerajaan Islam Mataram. Di samping itu, pada tata kota wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem ke tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivis pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. D. Hikmah dan pelajaran untuk dijadikan teladan. Yang pertama, yaitu semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangan tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Yang ketiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. 4. Semangat spiritual para wali tidak pernah putus. Hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. Yang kelima, kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat dalam mengambil solusi. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif dan persuasif yang membuahkan hasil yang maksimal. 6. Sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang sangat tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Yang ketujuh, sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. Yang kedelapan, adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.